Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah pada sore hari ini. Kita akan memasuki ibadah penyembahan kita pada hari ini, minggu keempat setelah Epifanias, dengan tema minggu kita, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 3. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhmu dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawal aku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawal aku. Ya Tuhanku, bila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dijurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawal aku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawal aku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhan Allah. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawal aku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kawal aku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang yang benar, yang menerangi setiap orang di dalam dunia ini. Terangilah kami dengan wajah-Mu, dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan itu. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, tetapkanlah hati kami, agar senantiasa percaya kepadamu oleh Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 tambah 4. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus di hati kami. Tuhan, Kau tulis sabdamu supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu 4 setelah Epifanias hari ini, yang tertulis di dalam kitab Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat 18. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-18 kita membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan mengamalkannya. Amin.
Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah 4. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati sesama kita, keluarga kita, dan sering tanpa kita sengaja mendukakan nama Tuhan. Dengan segala kerendahan hati pada hari ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa saat teduh untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu, sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 tambah 4. Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Taurat ke-5 sampai hukum Taurat ke-10. Demikian firman Tuhan. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan kau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan kau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan kau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan kau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10, jangan kau menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 247 ayat 1 sampai ayat 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, kamu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. Jangan berharapan hilang di tangan bahaya. Biarkan hatimu berdebar, akhirnya kamu berjaya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan lagu pujian dari GMKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas USU.
untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 250A ayat 1 sampai 3. Alamu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat kemenangan, ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi dengan tanda yang benar, niscaya kita kalah. Melawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Penglima semesta. Niscaya Ia jaya. Menangkal setan dunia yang mau menumpas kita. Jangan gentar melihatnya, iman tak sia-sia. Penghulu saja, meskipun menyadar mustahil bermenang, kuasanya ditebang dengan sepatah kata. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu Jemaat, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita sore ini, diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Ayat pertama saya akan membacakannya, dan di ayat 6 nanti kita akan membaca secara bersama-sama. Saya akan membacakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu.
Dengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Padamulah aku bertopang melalui dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah ini yaitu Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Saudaraku, kita bersyukur karena sesungguhnya Tuhan telah begitu baik menyertai kita hingga pada saat ini. Kita sudah masuk di minggu keempat Epifanias, yaitu minggu pertama pada bulan yang kedua tahun 2025 ini. Kalau kita merenung, sesungguhnya kita akan berkata betapa cepatnya waktu itu berlalu. Karena memang tanpa terasa hari ini kita sudah hampir melewati 33 hari di tahun 2025 ini. Dari 365 hari kita sudah jalani hari ini hari ke-33. Pertanyaannya untuk kita sebenarnya, semua kita yang ada dalam ibadah ini, kita perlu merenung apakah yang sudah kita kerjakan selama 33 hari di tahun yang baru ini. Adakah yang sudah nyata kita lakukan atau apa yang sudah kita perbuat, baik untuk diri kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, terutama untuk Tuhan. Ini menjadi sebuah hal yang memacu kita untuk mengerti seperti apa sebenarnya kita mempercayai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata demikian, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini diungkapkan oleh pemazmur untuk mengingatkan kita tentang kefanaan hidup manusia. Termasuk kita yang sedang hidup, walaupun mungkin kita masih merasa saat ini aku kan masih muda, tetapi kita perlu berpikir mau seperti apa hidup masa muda kita. Saudaraku, setiap orang berpacu dengan waktunya yang tentunya diberikan Tuhan kepada masing-masing kita. Terkadang karena keterbatasan dan kelemahan, kekurangan yang kita miliki, itu seringkali membuat langkah kita harus tertatih, melambat, dan bahkan tidak jarang kita harus lelah dan berhenti. Setiap orang berpacu dengan waktunya masing-masing. 70 tahun, itu Alkitab katakan. Kita sedang berpacu selama itu. Kalau Tuhan izinkan kita 70 tahun. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita yang berbahagia dalam minggu hari ini, di minggu yang berbahagia ini, Tuhan menyapa kita lewat firman yang sudah kita baca ini, supaya kita dalam menghadapi kefanaan hidup ini yang hanya sementara ini, kita dapat memahami bahwa seperti apapun kondisi itu, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin menyatakan kepada kita, jangan kita menyerah, tetaplah berjuang, menjalani kehidupan yang memang mungkin banyak tantangannya, menjalani lorong waktu yang bukan hanya sempit, tetapi dia sangat sesak. Ya, kan sempitnya waktu ini sebenarnya. Siapa yang bilang waktu ini luas? Sempit kali, aduh kurang waktunya, kan begitu kan. Sempit kalinya, kita ada di lorong waktu yang sangat sempit. Tidak hanya sempit, tapi di sana kita berdesak-desakan.
berebut dengan waktu itu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini menjadi sebuah acuan bagaimanakah kita sebenarnya sebagai orang yang mengatakan diri percaya kepada Tuhan, mempergunakan waktu, menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Ada 3 hal yang akan kita lihat dulu. Pertama dari tema khotbah ini, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Kalau kita ambil kepada diri kita, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan hidupku. Kan bisa seperti itu, saudaraku. Saudaraku, ada 3 hal yang saya ingin katakan. Yang pertama, hari ini lewat khotbah ini, Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kita sedang hidup dalam masa-masa yang sulit dan sukar. Kalau kita bertanya, siapakah di antara kita sekarang yang merasa hidup ini tidak ada masalah? Semua kita punya masalah. Setiap kita punya persoalannya sendiri. Kita menghadapi kesukaran sendiri dalam hidup ini. Dan lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, kita diingatkan Tuhan tentang itu. Kita ada dalam kehidupan yang sulit, yang sukar. Sebagai mahasiswa, tentu tahu bagaimana perjuangan sebagai mahasiswa. Terkadang dosen mempersulit dan terkadang ada yang harus kejar target tugas dan selanjutnya. Sulit hidup ini. Tidak ada orang yang mengatakan hidup ini enak. Itu yang harus kita lihat dulu dari pernyataan ini. Gereja Tuhan, umat Tuhan hari ini sedang mengalami hidup yang tidak aman-aman saja, Bapak Ibu. Bukan sedang dalam keadaan aman kita ini. Kita sudah masuk dalam tahun baru. Kita lihat, apa bedanya tahun baru ini dan tahun lalu? Sama doangnya, ada persoalannya sendiri. Kita sedang bahkan mungkin menghadapi persoalan yang lebih berat lagi dari hari-hari sebelumnya. Kita sedang berarak-arakan dalam pusaran kehidupan yang penuh dengan pergumulan, ketidakpastian dalam segala hal. Ini harus kita akui, saudaraku. Inilah yang akan diingatkan Tuhan kepada kita hari ini. Artinya apa? Supaya kita sadar bahwa hidup ini fana. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, lewat khotbah kita hari ini, Tuhan juga sedang mengingatkan umatnya, termasuk kita, bahwa sesulit apapun hidup yang kita katakan tadi itu, kita tidak boleh larut dan menyerah terhadap keadaan yang sulit itu. Inilah penghiburannya. Tuhan mengungkapkan bahwa hidup ini sulit. Tetapi Tuhan juga ingin menghibur hati kita semua. Kalaupun engkau berkata hidupku sulit, Tuhan mau hari ini engkau tidak boleh menyerah. Tuhan mengatakan engkau tidak boleh menyerah. Engkau tidak boleh larut dalam kesulitan itu. Karena apa, saudaraku? Yang ketiga, lewat khotbah ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan yang baik bagi kita semua. Dia adalah Tuhan yang selalu peduli dengan persoalan umatnya. Dan Dia tidak hanya peduli, tapi Dia siap dan sanggup untuk menolong setiap kita yang mau datang kepadanya. Inilah sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari khotbah hari ini. Sehingga dikatakan tema khotbah ini menarik untuk kita renungkan. Tuhan adalah bukit batuku. Dia adalah pertahanan hidupku. Kan itu yang akan kita katakan ini tentang tema ini. Bagaimana engkau sedang menjalani hidupmu sekarang? Adakah engkau sedang berantakan? Adakah engkau sedang lelah? Adakah engkau sedang putus asa saat ini? Tuhan sampaikan, itulah sesungguhnya hidup. Itulah realita hidup. Tak ada hidup yang tanpa masalah. Ya, tidak ada hidup yang hanya aman-aman saja. Itu bukan hidup. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Itu maksudnya ya. Selama kita hidup, pasti ada tantangannya. Tetapi ingin diingatkan Tuhan, sesulit apapun tantanganmu, jangan engkau menyerah. Ada begitu banyak orang saat ini hanya karena tidak sanggup menghadapi tantangan hidup. Dia menyerah, putus asa, gantung diri dan entah bagaimanalah. Saya membaca artikel beberapa saat yang lalu, ternyata memang ini sangat fenomenal sekarang. Viral juga di mana-mana, ada banyak orang yang bunuh diri. Dan ini anak-anak muda ini kan. Kenapa? Hai anak muda, sependek itulah pola pikirmu? Sependek itukah sekarang kau berpikir tentang hidup ini? Sehingga karena engkau merasa tidak ada lagi jalan keluar, engkau habisi hidupmu? Coba lihat. Menurut artikel yang saya baca itu, saat ini di dunia ini,
setiap 8 menit ada orang yang bunuh diri, saudaraku. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi saya melihat memang itu kenyataan seperti itu. Banyak orang yang stres sekarang. Saya tidak tahu di sini juga banyak orang stres sekarang. Banyak, saya lihat aromanya itu kan, ada itu. Banyak yang sedang stres. Entah apalah itu. Itulah hidup. Tapi saya ingin katakan, mau sesulit apapun itu, engkau tidak perlu harus menyerah karena kesulitanmu. Karena apa? Masih ada Tuhan tempat perlindungan kita. Masih ada Tuhan tempat pertahanan kita. Memang kalau pertahanan rapuh, kita kalah kan? Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pikiranmu. Andalkan Tuhan yang bisa menahan segala persoalan hidupmu. Menjadi pertahanan, benteng perlindungan bagi kehidupanmu. Ini yang harus kita renungkan, saudaraku. Inilah sesungguhnya yang ingin disampaikan Tuhan lewat khotbah ini. Ketika kita membaca konteks teks Mazmur 71 ini memang berbicara tentang kehidupan Daud, dituliskan ketika dia sudah menjadi tua. Tetapi dituliskan ketika dia menjadi tua ini berjalan. Bukan hanya ketika ungkapan ini tidak hanya menjadi ungkapan pada masa tuanya itu. Tetapi ini merupakan bentuk perjalanan pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, saudaraku yang anak-anak muda sekarang. Siapa yang mengatakan Daud tidak ada masalah hidupnya? Sejak masa muda Daud bermasalah, saudara. Bermasalahnya di mana? Di rumah ayahnya pun, ayahnya Isai. Mereka ada 7 bersaudara. Dia paling bungsu, seharusnya paling bungsu sekarang dimanja ya. Tapi Daud menjadi seorang gembala. Dalam konteks pada saat itu, gembala itu orang yang memang hina itu. Di antara saudara-saudaranya dia tidak dianggap, ya udahlah ini cocok jadi gembala aja ini. Tak ada harapan bagi Daud untuk lebih daripada itu. Luar biasa. Tetapi dalam penggembalaan itu, dia benar-benar menemukan jati dirinya di hadapan Tuhan. Artinya, kesulitan sesungguhnya adalah alat di tangan Tuhan untuk membukakan kepada kita siapa kita dan siapa Tuhan bagi kita. Dan Mazmur 23 bagi Daud merupakan ungkapan iman di tengah kesulitan itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan ada kekurangan aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu ya Tuhan, besertaku menghiburku. Artinya apa, saudaraku? Ternyata iman Daud dibentuk, dibangun di tengah kesulitan masa mudanya. Dan Tuhan mengangkat dia dari kesulitan itu satu tahap. Tapi bukan berarti ketika Tuhan mengangkat lalu masalah beres dalam hidupnya. Ketika dia setelah diurapi menjadi raja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan beres semuanya. Itu sebabnya ada ungkapan mengatakan Tuhan tidak pernah mengangkat masalah dari hidup kita. Tapi Tuhan pasti menguatkan kita menghadapi masalah itu. Itu yang harus kita dengar. Itu yang harus kita tahu. Ketika Daud diurapi menjadi raja, bukan langsung dia duduk di atas tahta, saudaraku. Masih ada Saul. Ya, sebelum itu masih banyak musuh-musuh Israel. Tetapi apa yang kita lihat di tengah masalah itu semuanya, dia ditopang oleh tangan Tuhan. Ketika dia berdiri sebagai seorang mantan gembala kambing domba. Ketika Goliat ingin memusnahkan Israel, berperang melawan Israel, Saul ketakutan, semua pasukan Israel ketakutan. Dia tampil dengan pengurapan Tuhan. Seorang yang tidak ada apa-apanya, tapi ketika dia diurapi Tuhan, itulah kekuatannya untuk menghadapi pergumulan itu. Makanya saya katakan, anak-anak muda cari Tuhan. Jangan cari dunia. Kalau engkau mau mengalami bagaimana kuasa pengurapan Tuhan dalam hidup, cari Tuhan. Sehingga sesulit apapun engkau akan menghadapi hidup, engkau akan dikuatkan Tuhan dan diberikan kemenangan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, apa yang dikatakan oleh Daud? Engkau datang dengan pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Mana yang menang? Siapa yang menang? Engkau datang dengan kepintaranmu. Engkau datang dengan segala prestasimu. Aku datang dengan dalam nama Tuhan. Siapa yang menang? Tuhan yang menang. Inilah yang ingin dibangunkan bagi kita. Sehingga ungkapan pada masa tua Daud ini merupakan rangkuman dari perjalanan iman Daud sejak ia muda. Siapa bilang Daud tidak ada masalah? Ketika dia sudah menjadi raja, banyak musuhnya. Bahkan anaknya Absalom mengkudeta kerajaannya. Kan luar biasa kan?
Dan tidak ada hidup yang aman-aman, saudara, di dunia ini. Jangan cari aman di dunia ini, tapi cari aman dalam Tuhan, itu baru pas. Kalau cari aman di dunia ini, engkau akan berantakan hidupmu. Karena ada banyak orang berpikir, kalau sudah stres, Allah KKP ya, kan begitu yang sekarang kan, narkoba lah, segala macam lah. Engkau tidak sedang aman, engkau sedang menuju kehancuran hidupmu. Engkau merasa itu akan membuat engkau aman, sementara itu adalah bius setan untuk membawa engkau ke neraka. Ini penting bagi anak-anak muda, ini penting bagi kita semua. Ini yang harus kita dapatkan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, Daud ingin mengajari kita bagaimana menyikapi pergumulan hidup. Sepanjang hidup, tak persoalan engkau masih muda atau sudah tua, kan setiap orang mempunyai pergumulan hidupnya. Orang tua pun mempunyai pergumulan. Ketika Daud sudah tua, dia berpikir bagaimana ini ketuaan ini. Dia sudah tidak kuat lagi. Dia berpikir bagaimana dengan musuh-musuh yang selama ini ingin mengingini nyawanya. Lalu dia berpikir, kalau Tuhan tolong aku waktu muda, Tuhan juga tolong aku pada masa tuaku ini. Sehingga inilah yang akan disampaikan Daud kepada kita. Bagaimana Daud menyikapi pergumulan hidupnya. Dan apa yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi pergumulan. Yang pertama, ketika Daud merasa pergumulan itu berat, dia tidak lari kemana-mana. Dia tidak mengangkat senjata. Dia tidak seperti yang dilakukan oleh para raja, memanggil temannya untuk minum dan berpesta pora, tidak. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Itu biasa dilakukan Daud. Dan ini harus, anak muda harus ingat ini. Biasakan datang kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau menghadapi kesulitan apapun, engkau tahu kemana engkau pergi mendapatkan pertolongan atas kesulitanmu. Daud biasa datang kepada Tuhan. Sampai pada masa tua pun, ketika dia bergumul, dia datang kepada Tuhan. Dan itu sudah biasa dilakukan. Tapi bagaimana ketika engkau muda tak pernah datang kepada Tuhan? Mungkin datang ke gereja sering, tapi datang kepada Tuhan tak pernah. Begitu kan? Ya. Beda datang ke gereja dengan datang kepada Tuhan. Jangan berpikir kalau engkau sudah datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Itu tidak benar itu. Karena datang kepada Tuhan itu lebih kepada bagaimana hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Itu harus dibangun. Jadi tidak hanya di gereja ini, di rumah, di kosmu, dimanapun engkau ada. Adakah waktumu secara pribadi dengan Tuhan? Itulah persekutuan yang sesungguhnya diharapkan oleh Tuhan. Kalau ke gereja ini persekutuan tubuh Kristusnya ini. Tapi masing-masing anggota itu harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu. Biasanya Daud datang kepada Tuhan. Ketika dia di padang penggembalaan, datang dia kepada Tuhan. Sehingga dikatakan waktu dia mau menghadapi Goliat, lalu Saul katakan, pakailah ini baju perang. Daud katakan, aku tidak biasa memakai baju perang. Aku biasa mengandalkan Tuhan. Kan begitu. Itu yang harus kita pegang. Aku tidak biasa memakai baju perang. Kalau Tuhan menolong aku merobek mulut singa ketika mau mengambil dombaku itu, Tuhan akan tolong aku merobek mulut orang tidak bersunat ini, orang Filistin itu. Artinya apa? Dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ini berarti, ini menjadi kekuatan bagi kita. Adakah engkau memiliki pengalaman itu bersama dengan Tuhan? Ini modal. Sampai pada masa tua pun nanti, engkau pasti biasa mengandalkan Tuhan. Tapi kalau pada masa muda tak pernah mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan pikiran, hanya mengandalkan kekuatan, hanya mengandalkan kepintaran, pada masa tua nanti engkau akan tersesat. Engkau akan hidup dalam lorong yang gelap dalam kehidupanmu. Karena engkau tidak ada harapan untuk menang. Itu yang kita lihat sini. Karena itu apa yang dilakukan? Daud datang kepada Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, apa yang dilakukan? Dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Menghadapi pergumulan tak perlu datang kepada teman. Datang kepada Tuhan. Kalaupun engkau harus menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu dilakukan Daud. Itu yang harus kita lihat dari kebenaran ini. Daud sadar bahwa waktu kehidupan itu berputar. Dan segala sesuatu pasti berubah. Ia yang dahulu muda, ia yang dahulu kekar, kuat dan perkasa. Sekarang ia ternyata sudah menjadi tua. Ia sudah menjadi lemah, tak berdaya lagi. Sementara pergumulan hidupnya juga semakin berat. Karena tidak berdaya lagi kan.
Namun Daud sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Kalau pada masa muda Tuhan bisa menolong Daud, pada masa tua pun Tuhan pasti bisa menolong. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan. Itu. Yang kedua, apa yang ingin disampaikan Daud kepada kita sekarang? Daud meyakini bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong hidupnya. Ini penting bagi kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bisa punya kekuatan apapun dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia akan seperti pohon yang ditanam di padang angus, di padang belantara. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, tidak takut dengan tahun kering. Ya, tidak berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini penting untuk kita semua. Sekali lagi ini datang dari pengalaman iman Daud. Dia percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa menolong hidupnya. Bayangkan saudaraku, ketika Saul mengejar dia, kemana-mana pun Daud ini dikejar, sampai ke gua-gua, ke gunung-gunung dikejar. Kalau bukan Tuhan, dikatakan, kalau bukan Tuhan yang menolong aku binasa. Sehingga keyakinan seperti ini kuat dalam diri Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, kalau bukan Tuhan pasti dia dicincang oleh Goliat. Bukan main-main saudaraku. Mengandalkan Tuhan bukan main-main. Ini hal serius yang harus kita pahami saat ini. Apalagi di tengah kehidupan yang sulit sekarang yang kita jalani ini. Ini bukan hidup yang aman saya katakan. Tetapi itu bukan berarti kita harus menyerah. Justru karena keadaan seperti itu, mari buktikan bahwa engkau memiliki Tuhan. Satu-satunya yang bisa menolong hidupmu. Bukan karena engkau pintar engkau bisa mengatasi masalahmu. Bukan karena engkau kuat engkau bisa mengatasi masalahmu. Kalau engkau pintar bolehlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalau saat nanti Tuhan buat engkau pikun, engkau tidak ada berarti kepintaranmu. Kalau engkau kuat, bolehlah bersyukur untuk kekuatan. Tapi kalau Tuhan buat engkau sakit, kekuatanmu akan hilang juga. Kan begitu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mau kuat, mau lemah, Tuhan tetap bisa menolong kita. Itu yang ingin disampaikan oleh Daud. Lalu dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, Daud pernah berkata begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Ingat, Daud mempertanyakan tentang apa yang bisa diandalkan di dunia. Dia raja terkenal. Dia punya pasukan. Tetapi ketika dia melihat kehidupan ini, aku melayangkan mata ke gunung-gunung. Gunung itu tinggi saudaraku. Tetapi menghadapi perkara hidupnya, gunung tidak bisa menyelamatkan dia. Gunung tidak bisa menolong dia. Tetapi dikatakan di situ, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ternyata gunung yang dilihat tadi itu diciptakan Tuhan. Itu maksudnya. Apa yang kau andalkan dalam hidupmu? Kepintaranmu, kepintaran dari Tuhan. Jabatanmu, jabatan dari Tuhan. Apa lagi? Jadi kan ini penting untuk kita. Daud tahu bagaimana menempatkan Tuhan dalam hidupnya. Satu-satunya. Melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tinggi-tinggi, apapun yang tinggi. Dilihatnya semuanya. Tapi dia bertanya, itu tidak bisa menolongku. Ya, ini harus penting bagi kita. Seperti yang saya katakan. Apa yang bisa kau lihat tinggi di dunia ini. Yang hebat di dunia ini. Yakinkan engkau akan berkata, itu tidak bisa menolongku. Lalu engkau akan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan gunung-gunung yang tinggi itu. Kan itu. Kalau sudah seperti itu, engkau pasti akan merasakan kehebatan Tuhan dalam hidupmu. Ini yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Ya, supaya tidak gampang putus asa. Supaya tidak ada lagi nanti tambah kasus-kasus yang bunuh diri yang di TikTok itu kan. Bagaimana hanya karena belis, hanya karena mas kawin yang tidak cukup, gantung diri. Ya kan? Padahal itu bukan orang biasa, terpelajar, pekerja, dan masih banyak lagi. Itu kan artinya apa itu? Dia tidak punya Tuhan. Sehingga dia berpikiran pendek seperti itu. Jadi kalau engkau tahu bahwa masih ada Tuhan satu-satunya penolong hidupku, engkau pasti kuat. Yang terakhir,
Daud menyaksikan kedaulatan Tuhan yang berlaku atas kehidupannya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 6 dia katakan begini. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bayangkanlah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana berdaulatnya Tuhan dalam kehidupan Daud. Dan Daud mengakui itu. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menopang aku di kandungan ibuku, aku tidak bisa lahir. Bagaimana? Benar seperti itu? Kebetulannya saudara lahir? Ada yang merasa di sini kebetulan lahir? Atau karena kesalahan engkau lahir? Belajar untuk memahami hidup. Aku ada hanya karena kedaulatan Tuhan membuat aku ada. Luar biasa saudaraku. Engkau mengeluarkan aku dari perut ibuku. Jadi tidak ada orang yang kebetulan lahir di dunia ini. Yakinlah. Bagaimanapun sekarang status kelahiranmu, engkau tidak perlu menyesali itu. Tapi lihat Tuhan yang mengatakan, engkau lahir karena Tuhan. Karena ada banyak orang sekarang menyesali hidupnya mungkin karena kesalahan apalah aku lahir ini, kan begitu. Kenapakah aku lahir di keluarga miskin seperti ini? Kan itu ada banyak seperti anak muda sekarang yang tidak bisa menerima keluarganya. Dia mau jadi anak pejabat dia, kan gitu. Tidak perlu kau sesali lahirmu seperti apa. Engkau lahir di mana. Tapi pastinya ada kedaulatan Tuhan yang mengatur engkau sehingga engkau ada dan hidup di dunia ini sekarang. Daud mengakui itu. Walaupun ketika dia lahir jadi anak bungsu. Dia tidak pernah menyesali itu. Walaupun ketika dia lahir sudah mulai besar jadi gembala dibuat bapaknya. Luar biasa itu kan. Tak dianggap dia. Masih banyak orang di kampung itu yang budak bisa jadi gembala. Anaknya sendiri dibuat gembala. Tak disesali pun itu. Dia mengatakan, engkau ya Tuhan, ya, yang mengeluarkan aku dari perut ibuku. Karena engkau aku ada Tuhan hari ini. Bagaimana saudaraku? Adakah kita berkata saat ini sekarang seperti Daud ini? Karena engkaulah aku ada seperti ini Tuhan. Apapun keadaan hidupmu, katakanlah karena kedaulatanmu aku ada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan engkau ada seperti ini, apapun keadaanmu ini, yakinlah. Bukankah Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Tapi ada banyak orang menuju kecelakaan karena tidak tahu kedaulatan Tuhan mengatur hidupnya. Dia mau atur hidupnya sendiri. Celaka. Jadi jangan pilih celaka, ada Tuhan yang bisa menolong hidupmu. Anak-anak muda belajar ini. Engkau tidak pernah salah ada di dunia ini. Engkau tidak pernah salah dilahirkan oleh siapapun orang tuamu. Bagaimanapun proses lahirmu. Daud mengatakan, engkaulah Tuhan yang mengeluarkan aku dari perut ibuku. Jadi ini penting ya. Apalagi ini banyak anak-anak muda di sekarang ini. Belajar untuk memaknai hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Tak ada yang perlu kita sesali. Tak ada yang perlu kita persalahkan dalam hidup ini. Selama engkau meyakini ada Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu, engkau pasti kuat menghadapi apapun tantangan yang engkau hadapi sekarang. Ini yang harus kita terima hari ini. Sehingga saudaraku sebagai kesimpulan saya ingin katakan seperti ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima saat ini, Tuhan ingin membangunkan kesadaran iman kita bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang rapuh. Adakah engkau yang merasa engkau kuat sekarang? Apa kekuatanmu? Sesungguhnya semua kita manusia makhluk yang rapuh. Bolehnya engkau seperti hebat di depan temanmu, tetapi ketika engkau masuk di kamar engkau menangis karena persoalan hidupmu, kan begitu. Rapuh juga kan? Tapi supaya rasa hebat kepala geng mungkin kan? Supaya dilihat orang hebat. Oh seperti hebat kali lah. Tapi ternyata setelah dia masuk kamar, dia melihat dirinya seperti berantakan. Nangis juga dia. Mari, rapuhnya hidup ini. Karena itu diajari Tuhan kita sekarang menyadari siapa kita sebenarnya. Kita hanyalah debu tanah. Tak lebih daripada itu. Makanya dikatakan tanah akan kembali kepada tanah. Hanya kita bersyukur kita diberi roh Tuhan yang menghidupkan tanah itu menjadi manusia. Itu yang harus kita syukuri. Jadi tidak hanya kekuatan tanah dalam diri kita. Walaupun engkau rapuh, Tuhan bisa menolongmu engkau menjadi pribadi yang hebat. Itu. Makanya dikatakan bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Apalagi yang kau takutkan dalam hidup ini. Asal engkau mau hidup dengan Tuhan, engkau kuat.
Engkau hebat, dihebatkan Tuhan tentunya, bukan kehebatanmu. Itu yang kita lihat di sini. Jadi sesungguhnya manusia itu rapuh. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak membutuhkan Tuhan dalam kerapuhan kita. Sangat beralasan kita pasti membutuhkan Tuhan karena kerapuhan kita. Dalam menghadapi pergumulan apapun, dibutuhkan sesungguhnya kejujuran iman yang menuntun kita kepada keterbukaan di hadapan Tuhan tentang apapun yang kita hadapi itu. Daud dalam pembacaan kita ini, dia jelaskan semua. Beginilah Tuhan, beginilah Tuhan. Dibutuhkan kejujuran iman untuk berkata jujur kepada Tuhan tentang hidupmu. Itu yang kita lihat di sini. Pentingnya beriman sebagai bukti pengakuan kita bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Karena itu saudaraku, sesulit apapun hidupmu saat ini, dengan mendengarkan firman ini, bangkitlah. Engkau tidak perlu larut dalam kesedihanmu. Engkau tidak perlu menyerah. Engkau tidak perlu harus putus asa karena kesulitan apapun yang kau hadapi. Karena apa? Karena Tuhan menawarkan dirinya menjadi sahabat bagimu, menjadi penolong bagimu, menjadi pelindung bagimu, menjadi gunung batu, tempat perlindungan yang kokoh bagimu. Artinya engkau masih bisa bangkit. Engkau masih bisa kuat. Engkau masih bisa ditolong Tuhan. Asal engkau tidak putus asa dalam hidup ini. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita. Sesulit apapun hidup, hadapilah dengan iman. Jika kita mau berdoa, kita berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia bisa menolong kita, maka sesungguhnya khotbah yang kita dengarkan ini akan kita terima. Dan kita akan berkata hari ini kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah bukit batuku. Engkau sesungguhnya adalah pertahanan bagiku. Lindungi aku, tolong aku, bantu aku, selamatkan aku, berkati aku. Itulah yang akan kita katakan hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, anak muda yang diberkati Tuhan dalam ibadah sore ini, engkau masih muda, masih banyak harapan-harapan yang masih bisa kau dapatkan dari Tuhan. Saya katakan tadi, bergaullah dengan Tuhan, miliki pengalaman dengan Tuhan. Pasti engkau akan dihebatkan Tuhan pada masa mudamu ini. Ini penting. Tuhan keren memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore ini. Kami disapa oleh Tuhan dengan firman yang luar biasa mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya hidup kami inilah hidup yang rapuh, yang lemah, yang tak berdaya. Kami hanyalah debu tanah Tuhan yang tidak dapat melakukan apapun dari diri kami. Tetapi kami bersyukur walaupun kami debu, kami dikaruniai roh kehidupan dari Allah. Sehingga debu itu bisa kuat dan hidup seperti pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh firman ini kami diingatkan. Kami tidak perlu harus putus asa. Kalaupun kami mengalami kehidupan yang sulit, yang berat, karena kami masih punya Tuhan yang bisa menolong. Siapapun kami hari ini yang sedang putus asa, siapapun kami hari ini yang sedang mengalami pergumulan yang tidak berdaya, tolonglah kami Tuhan. Ulurkan tanganmu, ingatkan bahwa Engkau ada di sini bersama dengan kami. Kuatkan iman kami, supaya kami tetap melihat kekuatan itu menjadi pendorong kami bisa bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Berkatilah anak-anak-Mu ini semua. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa beri harapan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul dalam pergumulan pendidikan mereka. Tangan Tuhan menopang mereka. Berkati mereka dalam segala pencapaian pendidikan mereka. Yang bergumul untuk pekerjaannya Tuhan. Biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan mereka dihiburkan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bahkan yang bergumul untuk mengharapkan jodoh dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka mendapatkan jodohnya mereka dari Tuhan. Yang Tuhan siapkan menjadi penolong bagi kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap hal yang kami gumuli saat ini. Kami sungguh percaya hari ini Engkau satu-satunya Tuhan yang berdaulat bagi hidup kami. Lakukanlah Tuhan apa yang Tuhan sudah rancangkan yang terbaik itu bagi setiap kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari ibadah ini, setiap kami dikuatkan, diteguhkan iman kami, dibangkitkan semangat kami. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita melanjutkan ibadah kita bernyanyi. Badai tofan dunia
tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan diambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 3 dan ayat 4, demikian bunyinya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah aku yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom.